Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, berjumpa kembali di channel Bidadari Surga. Mudah-mudahan yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah yang jauh di sana dan dekat di sini, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi iki iku piro-piro rukuni sholat. Nah, arkanus sholat ini utawi iki iku piro-piro rukuni sholat. Jadi beberapa rukunnya sholat. Beberapa rukunnya sholat itu ada berapa? Rukun sholat itu apa? Rukun itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau rukun kita tidak terpenuhi, rukun kita tidak lengkap, maka apa yang kita lakukan ini tidak akan sah. Arkanus sholati utawi piro-piro rukuni sholat salasata asyara iku 13. Jadi sesuatu yang harus kita kerjakan dalam sholat itu ada 13. Kalau dalam 13 ini, dalam rukun sholat ini tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Ketika sholatnya tidak sah, maka sholatnya pun tidak akan diterima oleh Allah. Ketika sholat kita tidak diterima oleh Allah, maka sholat kita ini akan terbuang sia-sia. Artinya eman lah ya. Jadi kita melakukan sholat, selain kita itu kewajiban kita yang harus kita lakukan, selain itu kita juga harus berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi apa yang kita lakukan, bagaimana sekiranya sah, bagaimana sekiranya diterima, bagaimana sekiranya sesuai dengan syariat yang ada, memang harus kita perlu aturan atau ilmu-ilmu yang harus kita ketahui. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah rukun sholat. Ada 13. Ya. 1. An-niyatu utawi niat makrunatan haleden rangakan ma'a takbiratul ihram ing dalem sertani takbiratul ihram. Jadi rukun yang pertama ya, rukun yang pertama yang harus atau yang wajib kita lakukan yaitu adalah takbiratul ihram. Nah, maksudnya begini sahabat ya. Takbiratul ihram itu seperti ini. Allahu akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Ya. Jadi Allahu akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Dan waktu takbiratul ihram ini jangan lupa kita ikuti dengan niat. Niat ya. Takbiratul ihram ini mengangkat ya. Lisan kita ini berucap, hati membenarkan. Nah, ya, hati membenarkan. Begitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya takbir ini mengangkat Allahu Akbar. Nah, ini kan pakai apa ini namanya? Tangan ini pakai apa? Pakai mengangkat tangan ya. Apa? Tangan kita diangkat, ini bukti fisik kita dengan takbir ini. Lisan berucap Allahu Akbar, itu lisan. Hati membenarkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, kalau niat kita itu di hati bersama, lisan sama, digerakkan dengan nyata, maka ini niat kita dalam terpenuhi. Ya. Jadi memang dalam hidup ini tidak lupa. Hati itu memang bilang merah, lisan harus bilang merah. Terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berupa bukti fisik. Nah, makanya biasanya rata-rata kalau hatinya baik, maka kelakuan kita maka akan baik. Kenapa? Karena hati ini nyambung dengan lisan, nyambung dengan pekerjaan apa yang kita kerjakan. Nah, ini sudah dipraktekkan dalam sholat. Makanya kadang-kadang kita sholat Allahu Akbar, lisan ya, lisan bilang Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang pikiran, tuh besok sudah mau bayar bank mekar ya, besok mau bayar bank mekar, tidak punya uang dapat dari mana ya. Nah, jadi lisan ucap seperti itu, tapi pikiran sudah ada di mana-mana, ada di bank mekar.
Karena kita punya hutang banyak, punya angsuran ada. Makanya sholat tidak khusyuk. Makanya kita usahakan kalau sholat, lakukan dengan baik. Kalau bisa itu, hafalkan arti-arti dari sholat itu. Biar sholat kita itu khusyuk sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama ya. Yang nomor 2 adalah al-qiyamu lil qadiri fil fardhi. Ngadeg kedua wong kang poso ing sholat fardu. Al-qiyam. Jadi nomor 2 rukunnya sholat itu al-qiyam. Al-qiyam itu ngadeg, berdiri ya, berdiri. Qoma yaqumu qauman. Wa maqaman fa wa qaimun wa dzaka maqumun kum la takum maqumun. Jadi kita harus berdiri bagi yang poso, bagi yang mampu. Tapi kalau tidak mampu untuk melakukan berdiri tidak apa-apa, duduk tidak apa-apa, tidur pun tidak apa-apa, terlentang boleh, miring kanan boleh, miring ke kiri boleh, terserah, sudah sesuai apa yang kita bisa ketika sholat. Tapi wajib kita berdiri selama kita masih mampu untuk berdiri. Ya, terus nomor 3 apa ini? Takbiratul ihram. Ya, takbir kayak tadi takbiratul ihram itu nomor 3. Allahu Akbar itu nomor 3. Terus nomor 4 qiraatul Fatihati. Moco Fatihah. Nah, ya. Jadi nomor 4 ini membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Fatihah itu apa? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba saya baca Fatihah, kalau bisa sesuaikan dengan artinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau gini ya, Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Hati itu membenarkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lisan kan, hati berucap segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau lah ya Allah yang kami sembah, dan hanya Engkau lah ya Allah buat pertolongan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak ada nikmat selain nikmat dari bagimu ya Allah. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin, jauhlah saya ini ya Allah dari perbuatan yang keji dan mungkar dan perbuatan yang terzalimi dalam kehidupan saya ya Allah. Jadi kalau sholat membaca Fatihah itu selama kita itu rukun sholat. Tapi kalau lisan itu berucap, kita hati membenarkan dalam arti, insya Allah sholat kita akan khusyuk. Mudah melakukan sholat kita khusyuk. Tapi kalau ini tidak dilakukan ya sulit untuk kita khusyuk. Ya, ketika sholat nanti takbir ingat Bang Mekar. Ya, baik, lanjut. Ini nomor 4 ya, qiraatul Fatihati. Terus sekarang nomor 5 ar-ruku'u ma'at tuma'nina. Ruku' dalam sertani tuma'nina. Ruku' itu gini ya. Ini ruku'. Gitu itu ya, gini. Ini ruku' ya, namanya ruku' itu ya. Jadi karena juga santri saya kemarin juga ruku' tidak tahu. Jadi saya praktekkan. Kapan-kapan teman-teman ya, saya praktekkan saya cara sholat dari awal sampai akhir saya praktikkan. Jadi untuk sekarang kami akan fokus kepada tema sholat dulu. Nah, jadi untuk sekarang saya akan fokus kepada tema sholat dulu. Karena sholat ini merupakan hal yang paling penting dalam hidup kita. Hal yang paling penting, hal yang paling harus kita lakukan dan harus kita benarkan. Supaya sholat ini benar. Jadi saya praktekkan kapan-kapan dari awal dan akhir. Cara sholat yang benar ya. Jadi begini nih ruku. Subhanallah ini bacaan subhanallah, ini baca 3 kali ya. Ini namanya ruku ya. Nah, ini perlu ya diingat. Jadi video ini mungkin yang nonton ini bapak-bapak atau ibu-ibu lah, orang sepuh, orang tua, tidak apa-apa, ini bisa diberikan video ini kepada anak-anak kita ya. Jadi ini tema untuk yang terakhir ini yang saya akan fokus ke sholat. Jadi mulai awal sampai akhir ini fokus ke sholat. Jadi biar tata cara kalau memang tidak bisa menyekolahkan anak keluar, jadi bisa anaknya disuruh tonton video ini. Atau mungkin ada bentuk video-video yang gerakan-gerakan sholat, akan saya buatkan videonya
Pokok yang penting video ini bermanfaat lah kepada sampean. Karena hari ini apa ya? Hari ini itu zaman digital, zaman media. Kalau kita tidak bisa berbagi dengan fisik, harus kita berbagi dengan media seperti ini. Karena dengan media akan lebih mudah. Dan hari ini, orang hari ini yaitu banyak orang-orang pemalas. Banyak yang pemalas. Kadang mau ke toko saja beli lontong, beli nasi, beli kerupuk atau beli apa. Kadang-kadang yang kota ini khususnya ya, yang kota. Ini rata-rata tinggal telepon apa Gojek ya, telepon itu yang tukang nganter kurir-kurir ya. Diantar sudah datang bakso, datang nasi, datang ini, datang itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Karena malas, sedangkan dirinya nggak punya kegiatan apa-apa, cuma nonton TV, nonton HP, kan begitu. Hari ini sudah zaman digital. Ya, makanya semua kita harus berbenah dan semua kita harus berubah. Dan siapa yang tidak berbenah, tidak berubah, maka kita akan ketinggalan zaman. Nah, termasuk dalam media kita berbagi dalam ilmu sholat ini. Ya, ini rukuk ya. Jadi itu 5 itu rukuk. Sekarang 7 iktidal. Al-iktidal ma'at tuma'ninati iktidal sertani tuma'nina. Iktidal tuh jadi gini ya. Jadi rukuk begini. Ini rukuk subhanallah. Iktidalnya begini, Allahu Akbar. Ini iktidal sudah ya. Dari rukuk ke atas itu namanya iktidal. Iktidal ya. Awas ya, jangan lupa teman-teman. Sampaikan ini. Kalau tidak tahu bisa disampaikan. Jadi kalau anaknya kita belum ngaji ya bisa tonton video ya. Iktidal. Terus nomor 7, as-sujudu sujud. Sujud marrata ini halirung rambahan ma'at tuma'ninati indlam sertani tuma'nina. Setelah nomor 6 itu nomor 7, itu sujud. Sujud ini meletakkan ke bawah lah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu namanya sujud ya. As-sujudu marrata ini ma'at tuma'nina. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Akan kami sambungkan di video selanjutnya. Untuk momen ini kami tutup sedikit saja. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersambung di video selanjutnya. Mudah-mudahan yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah, dan yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.